kita sampai ke situ kelihatannya perlu kita diskusikan dulu beberapa hal supaya agak nyambung ya, tidak ujuk-ujuk kok ngitung konversi. Ya, saya akan menampilkan tayangan. Nah, perancangan proses kimia itu tentu saja diawali dengan adanya peluang ya, atau ada alasan mengapa itu kita rancang ya. Ya, kalau yang kita rancang adalah produk kimia, ya, produk kimia tentu saja yang akan dimanfaatkan gitu ya, akan dimanfaatkan itu dimulai dengan identifikasi produk yang akan kita hasilkan itu, dan perlu ada suatu kreasi peluang yang potensial untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan keuntungan. Ya, kalau memang kita akan membuat suatu produk, tentu saja sejak awal kita sudah harus memikirkan bahwa dengan menghasilkan produk itu dari bahan baku tertentu, nah tentu harus kita pikirkan nanti harus menghasilkan keuntungan, sehingga perlu dihitung ya meskipun kasar terkait dengan potensi ekonomi ya, selisih antara harga produk dengan harga bahan yang dibutuhkan. Nah, kalau produk kimia saya kira minggu lalu sudah ada beberapa contoh ya, ini mengulang saja. Ada produk kimia dasar, produk industri, dan produk untuk konsumen atau dilakukan secara langsung. Nah, ini beberapa contoh industri kimia. Ada industri kimia yang bahan bakunya itu dari bahan alam. Bahan alam misalnya ada macam-macam ya. Ini misalnya etilen itu diproduksi dari etan. Etan dari hasil alam ya, gas alam. Kemudian aseton, vinil klorid, difluoroetilen, etilen glikol itu adalah produk-produk yang dihasilkan dari bahan alam setelah dilakukan suatu proses akan menghasilkan produk. Tentu saja produk ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian ada beberapa contoh ini produk dan berasal dari bahan kimia dasar. Ada film, ada serat fiber, ada kertas. Kemudian kalau yang produk-produk langsung dimanfaatkan oleh konsumen, misalnya pada pabrik sabun, pabrik kosmetika, pabrik obat-obatan, nah itu langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kira-kira secara ringkasnya pembuatan produk kimia itu bisa digambarkan seperti ini, yang berasal dari bahan alam, kemudian mengalami suatu proses dan menghasilkan produk kimia dasar atau komoditas yang biasanya pabrik seperti ini bisa memiliki kapasitas yang besar. Kemudian dari produk kimia dasar, ini diproses lagi di pabrik atau di industri, nanti akan menghasilkan produk-produk yang akan dimanfaatkan oleh industri. Ini juga biasanya berproduksi dalam skala yang besar. Kemudian bisa juga dari basic chemical ini terus menghasilkan produk yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat, misalnya menjadi sabun, obat-obatan, dan sebagainya ya. Nah, ini ringkasannya seperti ini. Nah,
Dalam merancang suatu proses, nah, umumnya melalui tahapan dari melihat atau mengidentifikasi atau menentukan komposisinya, kemudian dibuat suatu flowsheet ini ya. Tentu saja flowsheet ini juga setelah kita melihat tahap ada perubahan kimia atau tidak ada perubahan fase atau tidak secara operasi, nanti akan kita lihat lebih jauh. Nah, sehingga nanti kita bisa gambarkan konfigurasi industri dan produk-produk yang akan dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, ini kira-kira gambaran secara global dan secara tapi menyeluruh ya. Kalau kita akan merancang suatu proses kimia atau pabrik kimia, nah ini selalu diawali dari peluang ya. Peluang dengan melihat kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen. Kemudian setelah itu mungkin melihat ada potensi itu, oh di sini tersedia bahan baku. Kalau tidak ada bahan baku, oh karena memang kebutuhan konsumen di sini itu sangat besar. Nah bisa jadi meskipun bahan bakunya itu tidak ada di wilayah itu atau di negara itu, mungkin bisa mengambil dari luar ya atau impor bahan bakunya. Meskipun kalau kita menggunakan bahan baku dari impor itu kan tergantung ya dari pihak luar, sehingga nanti ada risiko ya. Kemudian setelah itu dikreasikan atau dirancang masalah-masalah awal yang mungkin timbul itu apa ya, dirancang kemudian dikaji masalah-masalah awal yang mungkin ada, misalnya tadi bahan bakunya tidak tersedia di sini, tapi adakah peluang untuk impor bahan baku? Nah, kalau ada bahan baku yang diimpor tentu saja ada risiko. Nah, apakah risiko itu nanti bisa dikendalikan? Nah, itu mungkin di sini ya. Kemudian, nah kita identifikasi juga apakah struktur kimianya itu diketahui atau tidak, karena kita kan bicara tentang industri kimia ya, pabrik kimia. Nah, kalau pabrik kimia memang perlu diketahui secara pasti struktur kimianya ya, struktur kimianya. Nah, kalau diketahui, nah, sudah diketahui struktur kimianya, nah kita kaji lagi apakah proses yang dibutuhkan itu merupakan proses kimia. Ya. Nah, kalau tadi misalnya struktur kimianya tidak diketahui, nggak jelas atau belum jelas, nah mungkin kita perlu identifikasi atau kita kaji lebih lanjut bahan-bahan kimia atau campuran. Ya, mungkin itu berisi campuran-campuran yang mungkin memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan ataupun unjuk kerja yang dibutuhkan. Nah, kalau itu sudah bisa kita temukan, nah kita identifikasi lagi apakah ini membutuhkan diproduksi secara kimia ya, proses kimia itu apakah memungkinkan untuk diproduksi. Nah, kalau tidak, ya mungkin bukan proses kimia. Nah, sehingga kita tidak perlu ke tahap-tahap yang terkait dengan proses kimia. Tapi mungkin langsung ke detail desain ya. Jadi bisa jadi ya misalnya pabrik alat rumah tangga yang berasal dari plastik gitu ya, plastik. Itu plastiknya
bahan baku plastiknya itu sudah ada, misalnya kita udah beli bahan baku plastiknya, tinggal nyetaki aja gitu ya, tinggal nyetak sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau tinggal nyetak saja ya mungkin langsung nggak perlu ke arah sini, tapi ke arah sini. Mungkin langsung, oh kalau untuk nyetak plastik itu menjadi plastik yang bentuknya ember, bentuknya ember ya mungkin kita tinggal mendesain alat untuk membuat ember, atau mungkin ini aneka produk ya nanti langsung ke sini, tidak perlu ke bagian yang panjang ini. Tetapi memang yang akan kita pelajari itu di bagian yang panjang ini, bukan di daerah, bukan di bagian yang terkait dengan tadi langsung memilih alat, atau mungkin alatnya juga beli ya, alat dan ukurannya sesuai dengan kebutuhan pasar, misalnya ember dengan berbagai bentuk dan ukuran itu kan, itu sudah mungkin tidak perlu ke sini. Saya kira memang tidak perlu. Meskipun banyak juga orang yang bidang ilmunya itu teknik kimia itu bisa bekerja di bagian atau di industri tadi, misalnya mengubah biji plastik yang sudah jadi itu kemudian dicetaki gitu ya, dicetaki itu menjadi bentuk, itu memungkinkan juga seorang chemical engineer bekerja di situ. Tapi itu kan terkait dengan operasi ya. Nah, kita akan bahas yang di bagian ini, lebih ke bagian yang agak panjang ini. Nah kalau tadi memang itu membutuhkan suatu proses kimia, nah, seperti tadi misalnya membuat etilen dari etan, itu kan memang ada proses kimianya ya, ada proses reduksi atau proses apa yang dibutuhkan di situ. Nah di situ kita kalau memang sudah jelas tadi ya bahwa itu ada proses kimia, kita mungkin perlu meng-create proses seperti apa yang akan kita terapkan. Nah ini yang minggu lalu sudah kita bahas waktu kemarin vinyl klorid ya contohnya. Waktu kita mengidentifikasi ada beberapa proses yang bisa dilalui untuk menghasilkan produk vinyl klorid misalnya seperti itu. Termasuk tadi yang contoh misalnya membuat etilen ya, mungkin ada beberapa proses yang bisa kita pilih ya, bisa kita pilih ya. Nah tentu saja nanti kita terus mengidentifikasi terkait dengan potensi ekonomi ya, potensi ekonomi meskipun kasar seperti yang minggu lalu sudah kita bahas. Nah kalau memang dari proses itu tidak ada potensi ekonominya, ya sebaiknya tidak dilanjutkan ya, ngapain tidak ada potensi ekonominya kok harus berlanjut, itu kan namanya pemborosan. Atau mungkin bisa jadi kita belum menemukan proses yang memiliki nilai ekonomi ya, nilai ekonomi ya, meskipun bisa juga nanti mungkin ininya tidak ke arah perancangan, tetapi mungkin masih pengembangan di laboratorium, atau mungkin masih kembali ke riset ya, ke riset dasar supaya menemukan proses yang secara ekonomi itu bisa menguntungkan ya, bisa menguntungkan ya. Tapi bagaimana kalau produk itu memang betul-betul dibutuhkan? Nah, kalau dibutuhkan itu kan berarti atau produk baru gitu ya. Kalau produk baru berarti nanti kalau memang itu sangat dibutuhkan, nanti kita lakukan perancangan, tapi pada akhirnya kita cek juga secara ekonomi, ya mungkin kita bisa mengevaluasi atau justru melakukan pengkajian kali ya. Kalau ini produk ini saya buat dengan proses seperti ini, nanti produk itu harus bisa dijual minimal dengan harga berapa kalau itu produknya produk baru ya, belum ada di pasar.
Nah, seperti contohnya itu yang minggu lalu juga saya berikan, misalnya pada tahun berapa 70-an mungkin pabrik aqua itu ya, dulu belum ada memang dibutuhkan masyarakat ya, aqua terutama di waktu itu sih, di awalnya mungkin di hotel-hotel berbintang gitu yang sering digunakan atau menerima tamu-tamu dari luar, itu tidak bisa meminum dari air tanah meskipun sudah direbus. Nah, sehingga memang pasarnya ada. Nah, sehingga waktu awal-awal berdiri, awal-awal ada industri itu ya, harga aqua dengan harga bensin itu lebih mahal harga aquanya. Itu kan setelah dihitung-hitung, oh bisa didirikan, tetapi nanti harganya harus bisa dijual dengan harga sekian. Nah, kalau memang dianalisis kok itu memungkinkan, ya nggak masalah ya. Mungkin daripada impor ya, daripada impor dari luar negeri. Nah, zaman itu mungkin baru ada beberapa negara yang memproduksi air mineral ya. Nah, masih lebih menguntungkan kalau diproduksi di dalam negeri ya, itu nggak masalah juga, atau itu sesuatu yang memungkinkan juga ya. Ya, artinya di situ kan sebenarnya sudah ada kemungkinan biaya ada hal yang menguntungkan, atau meskipun belum ada tadi perbandingan nilai jual dan harga bahan baku, tetapi setelah kita evaluasi, oh ini memungkinkan karena kalau kita mengimpor itu nanti harganya akan jauh lebih akan mahal sekali. Nah, jadi kemungkinan kita bisa bersaing dari atau dengan produk yang diimpor tadi. Nah, kalau ini sudah secara ekonomi itu sudah menguntungkan. Nah, ini masih diperlukan suatu proses pengembangan, proses pengembangan. Tapi bisa juga ini berjalan secara simultan ya, berjalan secara simultan dan membuat ini bagaimana proses dan sintesa atau pembuatan produk itu, dan jalur proses yang kita pilih yang mana. Nah, itu ini bisa berjalan bersama ya, berjalan bersama. Nah, termasuk ini bagaimana melakukan kajian bagaimana kalau pabrik itu didirikan. Tapi mungkin tahap yang utama ini di sini ya. Kemudian kalau setelah kita hasil pengembangan ini ya, ini masih menjanjikan ya, maka ini bisa kita lanjutkan ya, bisa kita lanjutkan dengan membuat detail desain ya, meskipun dalam detail desain itu kalau kita mungkin sesuai dengan tugas perancangan. Nah, di sini diharapkan nanti kita bisa memperoleh ukuran alatnya seperti apa. Nah, ukuran alatnya, jenis-jenis alatnya bagaimana, apa saja, kemudian ukuran alatnya bagaimana, dan mungkin juga perlu dilanjutkan dengan proses optimasi ya, ya mungkin lebih tepatnya optimisasi ya, karena udah di tahap sini ya, kalau ada yang kurang-kurang nanti mungkin perlu diperbaiki gitu ya. Nah, kalau memang sudah bisa membuat detail desain, meskipun ini untuk menuju ke detail desain ini juga tahapnya banyak, ini sebenarnya masih global gitu ya. Nah, kita mungkin perlu mencoba ya, mungkin bisa diawali dulu dari skala kecil, kemudian dilihat pada kondisi
operasi dimulai itu seperti apa. Nah, kalau dari kondisi operasi dan keadaan di lapangan mungkin kita bisa melakukan proses perbaikan. Nah, kemudian, kalau setelah kita coba optimisasi perbaikan itu memang masih visible atau layak untuk dilanjutkan, ya kita akan lanjutkan. Kalau tidak, ya mungkin memang harus di-reject, atau tidak dilanjutkan lagi. Nah, kalau ini masih visible, bisa kita lanjutkan dengan menulis suatu atau membuat laporan membuat laporan hasil rancangan. Nah, biasanya juga diikuti dengan presentasi secara oral supaya orang lain bisa lebih memahami, dan mungkin masih ada masukan-masukan untuk perbaikan. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan perancangan pabrik, konstruksi, kemudian startup, dan baru bisa mulai beroperasi. Nah, kira-kira itu ya tahapan-tahapan yang perlu dilalui kalau kita akan membangun suatu proyek kimia atau industri kimia atau menghasilkan produk kimia. Kalau tadi memang produknya baru, ya mungkin pada saat ini development of big ini kasusnya ini, pengembangannya ini, ya mungkin tadi dievaluasi kalau menghasilkan produk baru dengan bahan baku seperti ini, prosesnya seperti ini, nanti supaya masih visible itu kalau harga jual produknya itu seberapa besarnya. Jadi secara ekonomi tetap akan menghasilkan keuntungan. Nah, kalau instalasi proses yang misalnya tambahan untuk unit pengolahan limbah, nah nanti itu kan intinya akan menambah beban, ya, menambah biaya. Nah, berarti mungkin perlu kita targetkan dengan merancang itu nanti akan bisa memperoleh biaya pemrosesan atau biaya pengolahan. Ya, dengan tambahan instalasi itu berapa besarnya biaya pengolahan, nah itu nanti kan akan menjadi tambahan sebagai biaya beban juga, ya, baik itu fixed capital maupun mungkin working capital yang berarti akan mengurangi keuntungan, sehingga itu akan menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini contohnya saya kira kemarin sudah ada ini ya, yang pabrik vinil Proja. Tetapi kalau mau dievaluasi disesuaikan dengan tahap-tahap tadi, mungkin dari yang kemarin itu kita hanya menggunakan basis 1 kilogram, ya, 1 kilogram, nah mungkin bisa direncanakan kalau kapasitasnya misalnya lebih tinggi. Kalau ini 800 ton per tahun ini juga kecil, ini kelihatannya belum suatu, ini hanya tambahan aja, ya. Terus ada beberapa alternatif, ini kemarin kita sudah, nanti kita bisa pilih alternatif yang paling memungkinkan, ya. Nah, dasar pemilihan proses ini bisa atas ketersediaan bahan baku, lokasi, kapasitas, kemudian pemilihan ini tentu saja agar bisa diperoleh proses produksi yang efektif dan efisien. Efektif artinya memang kita bisa menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan atau yang ditargetkan atau yang dibutuhkan oleh pasar, dan efisien artinya kita menggunakan sumber daya yang
serendah mungkin. Nah, kemudian untuk melakukan kajian itu atau memperoleh hasil itu, maka perlu dilakukan kajian atau survei literatur ya. Survei ini tidak sekedar ini literaturnya apa saja yang dibutuhkan, tapi diharapkan dengan survei atau kajian literatur itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan mengenai informasi produk. Jadi produk yang dihasilkan itu yang bisa dijual itu spesifikasinya seperti apa ya. Seperti apa. Jadi misalnya alkohol, pasar yang diincar itu apa itu kan? Kalau yang umum kan umum digunakan sebagai antiseptik kan alkohol 70% katakan. Nah, cuma ini mau membidik pasar yang mana, apakah betul yang alkohol 70% itu atau yang lain. Kemudian, nah ini sifat-sifat termofisika. Nah, sifat-sifat termofisika itu misalnya ada kapasitas panas, itu kan sifat-sifat termofisika. Kemudian entalpi, penguapan, entalpi perubahan fase, nah itu adalah sifat-sifat termofisika. Nah, ini diperlukan ya karena suatu industri kimia itu reaksi kimia itu kan selalu melibatkan panas ya, selalu melibatkan energi. Dibandingkan fisika ya selalu melibatkan energi yang energinya itu relatif besar ya. Sehingga kita perlu mengetahui atau bisa menemukan hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat termofisika tadi, misalnya tadi ya kapasitas panas itu CP. Mungkin untuk bisa terjadi reaksi ya, secara efektif dan efisien itu reaksi misalnya harus dinaikkan suhunya sampai suhu tertentu ya, sampai suhu tertentu, tetapi misalnya tetap dalam kondisi cair jenuhnya, sehingga itu kan membutuhkan informasi tentang CP ya, atau kapasitas panas. Kemudian flow sheet atau diagram alir. Nah, jadi kita bisa membandingkan proses-proses yang sudah ada. Nah, flow sheet-nya bagaimana ya, flow sheet-nya atau bagan alirnya itu seperti apa. Kalau kita menggunakan bahan baku, sifatnya atau karakteristiknya tertentu, mungkin dari informasi flowsheet itu kita akan tahu, oh ini perlu treatment awal, misalnya size reduction atau pemisahan bahan yang akan mengganggu. Kemudian peralatan apa yang dibutuhkan ya, di dalam membuat produk itu atau memanufaktur produk kimia tersebut. Mungkin di bagian treatment awal yang dibutuhkan peralatan-peralatan, misalnya size reduction ataupun cukup heat exchanger atau apa yang kemudian baru misalnya reaktor. Nah, setelah reaktor mungkin butuh apa? Alat-alat, karena di reaktor produknya campuran berarti butuh pemisahan. Nah, pemisahannya seperti apa? Nah, kita bisa ketahui dari sifat-sifat termofisika juga. Nanti oh ini titik didih, titik leburnya seperti apa. Nah, kita bisa memilih peralatan-peralatan yang sesuai. Mungkin kalau di awal bisa kita lihat aja, oh ini yang biasa atau yang sudah dilakukan itu peralatannya seperti apa atau apa saja jenis-jenisnya. Kemudian model prosesnya bagaimana, apakah mau menggunakan proses yang sinambung terus-menerus atau menggunakan proses batch atau menggunakan semi batch. Mungkin di informasi atau di sumber literatur itu
ada beberapa informasi yang biasanya digunakan untuk menghasilkan produk itu caranya seperti apa. Nah, survei literatur ini bisa menggunakan berbagai sumber ya. Ini kalau Stanford Research Institute itu saya malah jarang buka ini. Kemudian ensiklopedia, kalau saya zaman dulu itu ensiklopedia yang populer untuk bidang teknik kimia itu Keck and Othmer ya, Encyclopedia of Chemical Engineering kalau nggak salah ya. Nah itu volumenya bisa banyak sekali itu, volumenya ada volume 1, 2, 3 urut dari A, B, C. Nah itu saya kira sekarang juga ya bisa, saya kelihatannya dulu pernah download nih, bisa di-download ini buku ensiklopedia Keck and Othmer yang misalnya kalian mau memproduksi vinil klorid. Nah, nanti cari volume yang ada vinil kloridnya. Karena ensiklopedia itu umumnya disusun secara abjad A, B, C, D. Dan kalau yang Keck and Othmer itu kan berkembang terus ya. Kalau dulu mungkin A itu 1 volume, B dan C 1 volume, nah, kemudian D, E dan 1 volume. Tapi saat ini kelihatannya sudah sudah banyak sekali volumenya. Kalau memang kalian, kalau kita mau menghasilkan produk vinil klorid misalnya untuk melihat atau mengetahui informasi produk itu, ambil aja yang volume yang terdapat tentang vinil klorid. Nah, kalau di buku Keck and Othmer itu lumayan ceritanya itu lumayan detail, jadi misalnya ada juga proses untuk membuat vinil klorid. Mulai dari vinil klorid itu apa, digunakan untuk apa, kemudian proses yang digunakan untuk memproduksi itu seperti apa, termasuk kondisi operasi itu biasanya lengkap di buku ensiklopedia Keck and Othmer itu ya. Ini kalau yang misalnya terkait dengan proses kimia bahan nuklir itu ada juga sih handbook yang khusus tentang uranium. Kalau mau dilihat di ensiklopedia yang Keck and Othmer itu tentang uranium juga ada. Jadi misalnya kita mau mengolah uranium gitu, nanti bisa di uranium. Waktu saya awal bekerja di Batan, waktu itu belum musim soft file gitu, saya waktu itu mengcopy khusus yang terkait dengan bahan nuklir. Cuma saya cari-cari nggak ketemu itu yang dulu saya copy itu. Saya ngopi dari PSTA. Termasuk yang handbook tentang zirconium itu dulu saya juga ngopi dari VSTA, tapi saya juga nggak tahu itu bukunya sekarang ada di mana. Itu dari handbook itu bisa juga. Kemudian paten itu biasanya memberi informasi yang detail tentang tahap-tahapannya, tapi memang paten itu kan ada yang masih belum bisa dipublish, tapi ada juga yang sudah kadaluarsa, itu kan ya bisa dipakai atau dibaca oleh masyarakat umum ya. Itu bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Nah, kalau paten lebih teknis lagi ini dibuat misalnya dicampur A dicampur dengan B pada suhu sekian, nah, misalnya seperti itu ya. Bisa misalnya baik paten dari Indonesia maupun paten dari luar ini. Kemudian bisa juga saat ini mungkin sudah banyak ya data-data elektronik. Kalau zaman dulu data elektronik itu disimpan sih dalam bentuk mikrofilm, itu ada zaman saya kuliah dulu, dan sekarang udah enggak, sudah teknologinya udah berkembang pesat ya, mungkin yang data-data elektronik itu yang itu sudah berbeda teknik menyimpannya. Tapi bagaimanapun juga ya kita membutuhkan sumber-sumber literatur ini. Ya. Ini zaman dulu juga kalau kita butuh informasi itu kita bisa
akses melalui PDII. Kalau dulu ada Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia yang dimiliki oleh LIPI. Nah, sekarang udah nggak perlu lagi karena sudah cukup mudah ya. Nah, kemudian kita juga perlu mengelompokkan sifat-sifat dan performa dari bahan-bahan kimia itu ya. Nah, dasar pengelompokan itu misalnya dari kualitasnya, faktor-faktor yang terkait dengan kualitas suatu produk tadi yang akan kita buat, misalnya fungsinya, kemudian reologi itu apa ya saya malah, kemudian yang terkait dengan faktor-faktor kualitas yang terkait dengan fisika, kemudian bagaimana ketampakannya, bagaimana mengidentifikasinya, sensorial itu terkait bagaimana nanti mengidentifikasi kualitasnya, menguji kualitasnya itu bagaimana. Nah, karena sering juga kualitas itu tidak bisa kebanyakan ya tidak bisa langsung kelihatan, produk ini tidak bisa langsung kelihatan dari bentuk fisiknya, ya, untuk fisiknya, tapi mungkin perlu dianalisis mungkin secara konvensional atau mungkin secara instrumental. Misalnya tadi alkohol 70%, kalau mungkin alkohol 70% relatif mudah ya, diukur densitasnya mungkin sudah bisa diketahui, oh ini kualitasnya alkohol yang digunakan untuk antiseptik misalnya, atau dari baunya bisa diketahui, oh ini ya produknya dari baunya udah bisa diidentifikasi. Mungkin orang yang sudah berpengalaman di suatu industri tertentu gitu, dengan melihat dan membau secara cepat ini bisa mengidentifikasi. Tapi untuk produk-produk yang memang mudah ya, di sensorial quality faktornya itu mudah diamati. Kemudian ini yang terkait dengan formulasinya, produk formulasinya, apa sih isinya, ingredientnya apa saja. Kemudian apakah ini membentuk suatu emulsi, apakah sebagai emulsi fire atau membentuk emulsi kalau untuk keperluan pembuatan emulsi, atau yang terkait atau itu suatu produk formulanya itu terkait dengan mikrostrukturnya. Nah, ini kalau terkait dengan mikrostruktur kan nanti pada saat kita mengecek kan perlu teknik bagaimana mengidentifikasi mikrostrukturnya. Kemudian ini untuk kreasi proses. Ini melakukan kreasi proses yang memilih proses yang paling visible. Nah, itu data yang dibutuhkan. Tadi ada termofisik, data-data kesetimbangan fase uap cair, kemudian bagaimana kemudahan terbakarnya, sifat racunnya, harganya, kemudian bagaimana informasi yang terkait dengan proses untuk membuatnya atau mensintesanya. Itu tadi ya, berdasarkan berbagai sumber informasinya. Itu kalau tadi membaca buku Cake and Oatmeal itu yang ensiklopedi, nah itu bisa mungkin data-data ini kalau bahannya itu umum, mungkin sudah ada di situ di Cake Oatmeal itu. Tapi kalau bahan baru mungkin belum ada. Mungkin kita harus mencari juga tambahan informasi dari sumber-sumber yang lainnya. Kemudian untuk yang proses sintesis untuk awalnya kita bagaimana untuk pembuatan flowsheet-nya dengan mempertimbangkan ini biasanya
pembuatan flowsheet ini mempertimbangkan reaksi separasi atau pemisahan dan perubahan kondisi operasi. Nah, perubahan kondisi operasi itu biasanya di proses kimia itu terkait dengan suhu dan tekanan. Kalau yang di proses selain kimia ya mungkin lebih banyak lagi, misalnya terkait dengan pembuatan zat radioaktif seperti yang di PTRR. Nah, itu mungkin terkait dengan aktivitas sumber atau flux neutron di reaktornya. Tapi itu kelihatannya di luar jangkauan di luar jangkauan bidang teknik kimia. Nah, untuk proses operasi ini meliputi beberapa hal atau beberapa tahapan. Ini ada reaksi kimia, kemudian pemisahan campuran kimia. Nah, pemisahan campuran kimia itu misalnya kalau di proses kimia bahan nuklir, misalnya di proses pembuatan uranium dioksida ya, bahan bakar atau uranium gitu, pembuatan uranium dari bahan alam mungkin dari geologi ya. Mungkin di situ perlu pemisahan campuran kimia karena di uranium nuklir grade itu banyak banyak keperluan spesifikasinya atau grade-nya itu tinggi, artinya pengotor-pengotor yang ada itu dibatasi sampai nilainya itu kecil sekali. Nah, sehingga kita perlu memikirkan bagaimana proses pemisahan campuran kimia. Sehingga di situ kan ada misalnya di unit ekstraksi dan reekstraksi itu kan untuk memisahkan campuran kimia, sehingga komponen yang tidak diperbolehkan masuk atau dibatasi jumlahnya itu sudah terpisahkan sejak awal itu, meskipun awal kan tidak di awal sekali kan, kalau dari geologi mungkin harus ada proses fisika terlebih dahulu, terus baru sebelum di proses lanjut itu ada tahapan pemisahan campuran kimia. Kemudian perlu diperhatikan juga pemisahan fasa, misalnya fasa cair gas atau fase padat cair. Misalnya ada tahap kristalisasi. Kristalisasi itu kan juga memisahkan fasa ya. Kemudian itu distilasi, misalnya pada pabrik alkohol itu kan juga pemisahan fase. Kalau awalnya sih pemisahannya cair semua, tetapi untuk memperoleh kemurnian seperti yang ditargetkan itu perlu dilakukan pemisahan fase, atau pemisahan fase pada ekstraksi itu juga ada tahap pemisahan fasanya juga kan, fasenya cair-cair, ada fase organik, ada fase air ya di proses ekstraksi itu. Nah, itu juga melibatkan pemisahan fase. Nah, itu perlu kita identifikasi. Memang tidak semua operasi proses tertentu itu melibatkan semua ini ya. Kemudian perubahan suhu, apa dampaknya kalau ada perubahan suhu, kemudian bagaimana terkait dengan perubahan tekanan, bisa juga perubahan suhu ini akan berdampak pada perubahan tekanan ya, terutama kalau fasenya fase gas. Kemudian perubahan fase ini juga bisa terjadi, perubahan suhu bisa berdampak pada perubahan fase. Nah, kalau memang diharapkan terjadi perubahan fase, ya ini perubahan suhu dimanfaatkan untuk merubah fase.
Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan atau memikirkan adanya kemungkinan penggabungan dan pemecahan arus, ya, penggabungan dan pemecahan arus. Misalnya kita ada dua jenis reaksi A dan B. Nah, berarti di situ nanti apakah perlu dicampur dulu atau digabungkan dulu arus reaksi A dan reaksi B, atau kedua-duanya mengalir sendiri-sendiri tapi dicampur ke dalam reaktor. Bisa juga penggabungan arus itu misalnya reaksinya hanya satu, tetapi mungkin karena konversinya rendah, nanti ada arus yang dari reaktor atau mungkin setelah dipisahkan itu dikembalikan ke reaktor. Nah, kadang-kadang sebelum masuk ke reaktor itu digabungkan arusnya, arus yang dari umpan segar dan arus yang berasal dari recycle. Kemudian pemecahan arus, nah itu juga misalnya dari reaktor tadi mungkin ada arusnya dipecah, sebagian masuk ke pengolahan produk, pemisahan untuk memperoleh produk yang lebih murni, mungkin sebagian harus dikembalikan ke reaktor. Nah itu juga nanti pada saat menyiapkan proses itu perlu ada pertimbangan-pertimbangan itu. Kemudian, nah kalau kita menggunakan bahan yang fasenya itu padat, operasi yang terkait dengan padatan itu kemungkinan akan ada size reduction atau pengecilan ukuran atau size enlargement atau pembesaran ukuran. Jadi ini nanti perlu kalau merancang suatu instalasi proses atau pabrik kimia atau produk kimia, nah hal-hal ini perlu menjadi pertimbangan. Nah, kalau terkait dengan operasi padatan ini nanti juga ada dampak selanjutnya juga bagaimana terkait dengan transportnya. Nah, kemudian setelah secara global ya kita bisa mengidentifikasi, nah mungkin kita perlu melihat proses sintesisnya itu mau seperti apa. Apakah mau umumnya proses itu dipilah jadi dua, ini continue dan batch ya, sistemnya continue dan batch ya. Nah, kalau untuk sistem continue, nah kita perlu melakukan evaluasi beberapa hal, ya, evaluasi terkait dengan reaktor, nanti yang akan kita bahas ini ada konversi, ada yield, ada selektivitas. Kemudian nah, mungkin di sebelum atau sesudah reaktor itu ada unit pemisahan. Kemudian, nah kalau misalnya reaktornya konversinya kecil, nah mungkin ada perlu ada evaluasi terkait dengan recycle ya, reaktor dan separator. Apakah recycle-nya langsung dari keluar reaktor dikembalikan ke reaktor lagi sebagian atau dipisahkan dulu. Nah ini perlu dievaluasi. Kemudian juga perlu dievaluasi terkait dengan energi ya. Karena energi itu mahal, ya, energi mahal. Industri kimia yang membutuhkan energi besar mungkin perlu mengidentifikasi, mungkin ada di bagian yang masih memiliki energi yang masih bisa dimanfaatkan, ya, terutama kalau misalnya reaksinya eksotermis atau misalnya kalau toh reaksinya endotermis, kalau ada aldiran yang memiliki suhu tinggi atau lumayan tinggi, dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk preheater atau untuk apa. Sehingga panas yang dibuang atau energi yang dibuang itu seminimal mungkin. Kemudian juga perlu juga dilakukan evaluasi terhadap keselamatan maupun terhadap pencemaran atau pengendalian pencemaran lingkungan.
Nah, ini kalau sistemnya kontinu, nah umumnya ini perlu dilakukan evaluasi. Nah, kalau sistem batch seperti apa? Nah, kalau sistem batch-nya sebenarnya juga evaluasi di reaktor juga iya, kemudian pemisahan mungkin juga diperlukan. Nah, recycle mungkin juga diperlukan. Cuma mungkin yang lebih penting kalau reaktor batch, kalau sistemnya batch, sebenarnya batch ini tidak hanya di reaktor saja ya, tetapi secara sistem itu sistem batch itu artinya tidak input itu tidak selalu dimasukkan atau input dan outputnya itu enggak ada gitu ya, kalau dilihat dari setiap alatnya. Tetapi kalau dilihat dari seluruh pabriknya itu bisa juga itu kontinu, artinya selalu ada bahan baku yang disuplai dan ada produk yang dihasilkan. Tetapi di bagian-bagian masing-masing unit itu bisa secara batch. Nah, kalau untuk sistem batch itu mungkin yang perlu diperhatikan adalah penjadwalan ya, schedule operasinya. Nah, karena kalau sistem batch itu kan ada waktu-waktu mati. Waktu-waktu mati itu waktu yang digunakan untuk mengisi, untuk mengeluarkan, untuk membersihkan, itu kan waktu. Nah, itu perlu dibuat jadwalnya, karena kalau misalnya tidak dijadwalkan, mungkin akan banyak waktu-waktu yang terbuang, ya, waktu-waktu yang terbuang. Jadi penjadwal ini misalnya supaya alatnya itu tidak banyak anggurnya, maka misalnya yang reaktor batch-nya itu dibuat ada beberapa. Jadi selama yang satu sedang memproses, mungkin yang lain sudah bisa menghasilkan suatu produk untuk diproses lebih lanjut. Misalnya dilakukan filtrasi atau dilakukan proses distilasi. Nah, karena kalau alatnya nganggur itu kan sebenarnya modal yang tidak produktif lah. Nah, ini yang selanjutnya kita yang terkait dengan sistem reaktor. Nah, kita umumnya ada 3 parameter ini yang perlu kita perhatikan, yaitu konversi, yield, dan selektivitas. Nah, mungkin pada saat kuliah DPOT atau kuliah asas teknik kimia ini juga sudah pernah dibahas. Nah, jadi ini mungkin review ya, mungkin lebih banyak review ya. Nah, itu konversi itu berkaitan dengan reaksi. Nah, kemarin sudah diskusi untuk yang kelompok RPL ya, konversi itu dapat dikatakan bagian reaksi yang sudah berubah atau yang sudah bereaksi gitu, yang sudah berubah, sehingga ini konversi itu berkaitan dengan reaksi. Kayak yield itu berkaitan dengan produk. Kalau selektivitas itu dapat dikatakan ini merupakan efisiensi reaktor dalam mengubah reaksi menjadi produk yang diinginkan. Ini karena mengapa ini ada istilah selektivitas, karena kebanyakan atau sebagian besar reaksi itu tidak sendiri reaksi berubah menjadi produk, tetapi sering menghasilkan produk-produk lain yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki. Sehingga kita perlu mengidentifikasi bagaimana agar selektivitasnya itu tinggi. Ya, kalau memang hasilnya itu hanya produk saja, nah setelah kita mengkaji dari berbagai sumber informasi, ini reaksinya ya hanya satu, misalnya A menjadi P produk saja, ya berarti selektivitasnya satu, karena produk lainnya kan nggak ada, itu nggak perlu dipikirkan. Tapi kalau memang ada produk lain yang tidak
dikehendaki, nah itu kita perlu memperhatikan selektivitas ya, bagaimana meningkatkan selektivitas ya. Nah, untuk konversi, saya kira kalau ini hanya ulang aja ya, konversi adalah ukuran fraksi reaktan yang bereaksi. Nah, jadi bisa menggunakan konversi antara 0 sampai dengan 1 ya. Atau ini bisa juga 0 sampai 100 gitu ya. Nah, kalau reaktannya itu lebih dari 1, ya, dasar konversi itu harus ditentukan. Nah, kita menggunakan dasarnya apa? Nah, umumnya yang digunakan dasar adalah reaksi pembatas ya. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis terlebih dahulu ya. Kurang dari 100%. Biasanya ya. Kadang menghasilkan satu produk pun tidak bisa 100%, apalagi kalau reaksinya itu dapat balik ya, reaksinya dapat balik. Jadi kalau sudah mencapai konversi kesetimbangan ya nanti bergeser ke arah reaksi. Nah, sehingga kita harus memilihkan mengendalikan bagaimana agar lebih optimal. Artinya bagaimana kita bisa meminimalkan produk samping atau hasil yang tidak diinginkan. Nah, dari definisi tadi, nah konversi ini dapat kita dituliskan ya dengan persamaan ini ya, jumlah A dalam umpan dikurangi jumlah A dalam produk dibagi jumlah A dalam umpan. Atau kalau dalam sistem batch mungkin bisa juga jumlah A awal dikurangi jumlah A akhir dibagi dengan jumlah A awal ini ya, kalau sistem batch. Kemudian jika tidak ada perubahan volume, ini bisa atau boleh diganti dengan konsentrasi ya, CA0 dikurangi CA dibagi dengan CA0 itu bisa kalau tidak ada perubahan volume. Nah, kemudian selektivitas ya, selektivitas itu dapat dikatakan sebagai bagian bahan yang dikonversi menjadi produk yang diinginkan. Jika tidak ada reaksi samping, maka S adalah 1 atau 100%. Nah, selektivitas itu selalu dinyatakan sebagai selektivitas untuk produk B. Produk B itu tadi produk yang diinginkan. Ya. Yang kalau dengan persamaan dapat kita tulis seperti ini. S sama dengan jumlah mol B yang terbentuk dibagi dengan jumlah mol B yang dapat dibentuk atau dapat diperoleh jika seluruh reaksi A itu bereaksi untuk menghasilkan B saja ya. Kemudian ini bisa juga kita tulis dengan ini mol B terbentuk dibagi mol A yang dikonsumsi dikalikan dengan faktor stoikiometri. Nah, faktor stoikiometri itu apa? Ini adalah banyaknya mol B yang dihasilkan per A yang bereaksi. Nah, kalau ini bisa dikaitkan dengan persamaan stoikiometri. Ya. Jadi ini apa? Faktor stoikiometri itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, selektivitas itu biasanya ditingkatkan dengan mengoperasikan reaktor pada konversi yang rendah. Jadi kalau memang menghasilkan hasil samping atau hasil lain yang tidak diinginkan, itu bisa diperoleh selektivitas yang tinggi kalau konversinya rendah. Tetapi masalahnya konversinya rendah kan berarti nanti di campuran produk itu masih
mengandung reaksi yang banyak ya. Nah, ini bisa diatasi ya, meskipun ini juga menambah biaya ya. Diatasi dengan reaksi yang tidak terkonversi itu dapat didaur ulang ya, dapat didaur ulang, dipungut kemudian dikembalikan ke reaktor. Kemudian reaktan yang dikonversi menjadi produk samping. Nah, kalau sudah terlanjur berubah menjadi produk samping, hasil yang tidak ada gunanya itu biasanya tidak dapat dipulihkan. Ya, jadi tetap menjadi hasil samping. Ya, kadang memang dengan pengolahan bisa dijual meskipun harganya murah ya, meskipun harganya murah itu masih bisa dijual, atau mungkin terpaksa menjadi limbah. Nah, kalau terpaksa menjadi limbah kan ini juga membebani ya. Jadi ini produk samping, ini umumnya harus dimurnikan untuk dapat dijual atau dibuang sebagai limbah. Kemudian tadi ada selektivitas, sekarang yield ya, yield ini dapat dikatakan sebagai ukuran kinerja reaktor atau mungkin pabrik secara menyeluruh. Tapi memang kalau kita membaca atau menyebut yield itu sampai saat ini memang masih ada beberapa definisi tentang yield yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita menemukan informasi tentang yield itu perlu lebih cermati lagi ya, sehingga jelas apa yang dimaksud yield dalam sumber informasi tersebut. Namun masalahnya itu kadang-kadang di sumber informasi itu tidak disebutkan ya ini, atau tidak ada data yang lebih informatif, hanya yield-nya sekian. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, sehingga ya mungkin kita harus mengembangkan sendiri yang kita maksud ini seperti apa dan bagaimana kita mendefinisikan yield ini. Nah, ini yield dia bisa didefinisikan ya, meskipun banyak definisi tentang yield ya, atau ada beberapa meskipun tidak terlalu banyak ini ya. Itu yang sering digunakan itu yield itu ditulis dengan persamaan ini. Mol B yang terbentuk, B itu kan produk ya, yang basisnya produk ya, dibagi dengan mol A yang disuplai dikalikan faktor stoikiometri. Itu yield reaktor. Jadi kalau di dalam reaktor, karena kadang yield itu produk setelah jadi dibandingkan dengan umpan segar, itu ada juga yang kalau yield di reaktor, nah itu bisa kita tuliskan ini merupakan hasil kali antara konversi dengan selektivitas. Atau bisa kita tulis dengan persamaan ini. Jadi mol A yang dikonsumsi dibagi dengan mol A yang disuplai dikalikan mol A yang terbentuk dibagi mol A yang dikonsumsi dikalikan ini faktor stoikiometrinya. Nah, faktor stoikiometri adalah kebutuhan stoikiometri reaksi per mol produk. Nah, untuk contohnya mungkin bisa kita lihat ini di textbook ya. Mungkin bisa kita lihat di ini masih definisi-definisi. Contohnya bisa kita lihat di textbook ya. Kalau nggak salah di tidak saya copy ya kemarin. Ya kita lihat di textbook. Atau mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lihat contoh di minggu lalu, kalau nggak salah sudah saya minta membaca ya di example 5.3 Robin Smith ya.
Iya Bu, kalau ini Bu, Ya, eh, ini perancangan instalasi proses kimia ya Bu, yaitu apa namanya, mungkin terkait dari kapasitasnya jantungnya peralatan ini, peralatan proses ini adalah reaktor kimianya ya Bu ya. ya. Nah itu ada nggak ada batasan nggak, atau kan reaksi kimia ada yang memang perlu banyak, ada yang hanya skala mikro atau skala kecil gitu loh. Ya. Itu nggak, tapi ada reaksi kimianya di situ gitu loh. Itu yang skala kecil itu nggak masalah ya Bu ya. Reaktornya dalam kapasitas yang kecil itu nggak masalah ya Bu. Mungkin dalam orde hanya berapa kilogram atau itu nggak masalah ya Bu ya. Oh ya, kalau dari perhitungan sih nggak masalah. Cuma kan kita juga harus melihat sebenarnya kan kebutuhannya seperti apa bahan yang yang akan dihasilkan itu. Tapi tadi kecil karena memang kebutuhannya sedikit ya. Mungkin sebagai contoh ya produksi radioisotop itu Bu. Produksi radioisotop itu kan bukan orde ton atau bukan orde Iya. yang besar gitu loh Bu. Tapi Iya. kurinya mungkin di situ yang Besar. kuri ya. Iya. Iya. Ya, ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu kelihatannya memang nggak bisa dibuat dengan skala pabrik yang besar, karena kalau kita membuat dalam skala yang besar, sementara kebutuhannya juga tergantung ya, masih agak sulit kan diprediksi bahwa nanti setiap hari akan butuh sekian, itu kan belum nggak bisa diprediksi ya. Ya. Nah, sehingga mungkin itu kan bahan itu mungkin tidak bisa terus dijadikan sebagai industri kimia atau pabrik kimia yang besar. Kalau kemarin saya sempat diskusi ya, kita sempat diskusi itu sebenarnya proses yang terkait dengan kimia itu di mana ya? Ternyata kan setelah aktif ya ternyata ya. Iya betul. Nah, kalau diceritakan oleh Pak Yana, kemudian setelah aktif baru nanti ada proses pemisahan dengan cara distilasi, ya, mungkin juga dengan ada proses pemisahan yang lain lagi, baru diperoleh produk sesuai dengan spesifikasi produknya. Nah, sehingga ya, di proses itu karena nanti kebutuhannya itu kecil-kecil karena kalau besar mungkin juga risikonya juga besar, dan yang jelas kan memang tidak besar kebutuhannya, ya otomatis nanti ada proses, tetapi ada proses kimia tahapan yang sebenarnya menyerupai industri kimia, tetapi skalanya mikro, skala kecil. Dan bisa jadi itu produknya kalau dihitung secara ekonomi sih saya nggak tahu nanti mahal ada profit atau tidak itu ya, ada profit atau kalau memang ya dihitung secara betul-betul itu, tapi kan itu untuk memenuhi kebutuhan ya, untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kalau nggak ada itu mungkin pasiennya nggak bisa tertangani dengan baik. Nah, ya artinya itu nggak bisa diproduksi secara massal kecil-kecil. Tapi kalau itu terus saya mau mencoba melakukan prarancang instalasi pembuatan radioisotop itu dengan pendekatan instalasi kimia, ya bisa juga sih dilakukan. Hanya mungkin nanti itu harga jualnya ada ya, harga jual ada, dan harga ya mungkin ada. Nanti kalau ada harga jualnya ada, berarti nanti kan bisa dihitung ya evaluasi ekonominya. Tapi belum tentu nanti kalau dibandingkan dengan industri kimia itu memberikan keuntungan yang besar. Oh ya. Mungkin waktu saat ini itu bisa menutup kebutuhan operasi mungkin. Jadi yang harga jualnya itu mungkin sudah bisa menutup atau mungkin sudah ada keuntungan kalau
ya kalau biaya yang diperhitungkan itu biaya operasi, tapi saya juga belum menghitung juga, tapi ada kemungkinan biaya investasi itu bisa jadi belum dimasukkan, bisa jadi ya. Tapi kan saya nggak tahu ya, mungkin juga sudah diperhitungkan. Nah, kalau misalnya itu mau ini kelompok kebetulan ada 2 yang dari PTRN mau mencoba mengevaluasi itu bagus juga. Bagus juga. Paling enggak itu sebagai masukan gitu. Iya, termasuk desain hot cell-nya kalau misalnya mau membuat pabrik isodium yang baru kan berarti harus mendesain hot cell-nya dan sebagainya, memperhitungkan itu ya. Tapi kan menarik itu Bu nanti kalau misalnya ya bisa juga. Tapi kembali lagi ya, misalnya kalian udah bisa mendesain dengan skala besar dan menguntungkan, apakah nanti visible untuk didirikan? Visible itu artinya nanti pasarnya apakah ada. Tapi kalau memang ini di negara-negara lain kebutuhannya itu besar, jadi pangsa ekspornya itu sangat terbuka. Nah itu bisa juga. Ya. Itu bagus juga. Ya. Baik Bu. Ya. Jadi nanti bikin hot cell-nya besar gitu ya. Ya kan? Belum. Bisa jadi terus nanti mungkin pekerjanya banyak robot-robotnya gitu ya. Kalau hot cell kan memang besar, Bu. Iya. Ya kan nanti kalau kapasitasnya besar kan mungkin hot cell-nya lebih besar lagi. Iya. Bisa jadi. Paling tidak ini Bu, pekerjaannya tuh rutin gitu, hampir tiap hari produksi gitu. Tiap hari produksi ya. Artinya tidak perlu hot cell yang besar sekali, tetapi prosesnya itu rutin setiap hari atau setiap bulan terus menerus gitu. Ya, cuma itu konsekuensinya karena produknya itu memang membutuhkan nilai aktivitas tertentu, dan sampai saat ini kan kita belum bisa mengendalikan atau belum ada teknologi yang bagaimana menghambat peluruan itu kan. Ya nggak laku misalnya. nanti kan pas mau ada yang pakai nggak aktivitasnya udah tidak sesuai dengan standar itu aja sih. Ya itu jadi limbah Bu. Iya, akhirnya itu kan jadi limbah. Kan eman-eman. Tetapi kalau memang ada pasar yang luas, katakanlah nih, untuk diekspor atau untuk kebutuhannya memang meningkat terus, bisa diprediksi ya mungkin untuk mendesain itu ya bagus juga gitu. Jadi kita tahu ini bisa menggunakan hot cell yang kecil ternyata ya. Nanti sudah bisa memenuhi pasar luar negeri sekian, itu bagus juga. Ya, karena kebetulan yang proses kimianya itu kebanyakan terjadi setelah aktif. Nah, kalau sebelum diaktifkan, mungkin bisa nyetok dulu. Nanti pada saat dibutuhkan tinggal iradiasi berapa, terus nanti bisa segera dijual. Jadi nggak masalah numpuk produk setengah. Jadi kalau ini kan kelihatannya ada masalah di situ. Tapi ya mungkin bisa dengan itu dilakukan survei literatur atau survei informasi kebutuhan pasarnya itu seberapa banyak gitu. Sehingga nanti bisa dipakai untuk menentukan kapasitas pabriknya, pabrik radioisotopnya, kapasitas produksinya itu seberapa besar. Ya, mungkin itu perlu pengkajian, karena memang ini spesifik ya, kebutuhan produknya itu sangat spesifik. Ya begitu kira-kira. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, bisa kita coba lihat ya di textbook-nya. Ya, di textbook ini
Ya, ini tadi ada definisi-definisi tadi sudah. Sekarang kita lihat contoh di 5.3. Ini ada benzen. Ini bisa dibuat dari toluen. Ya, benzen dari toluen. Nah, saudara juga bisa mengidentifikasi awal harga benzen berapa, harga toluen berapa, harga hidrogen berapa, sehingga potensi ekonominya berapa. Nanti saudara bisa, ada nggak sih sini? Harganya tidak ada. Hanya ini pas bukan melihat potensi ekonomi, tapi saudara bisa mengecek ya potensi ekonominya supaya saja sih membiasakan ngecek. Karena saya khawatir nanti membuat produknya kebalik. Ternyata produknya lebih murah. Jangan membuat toluen dari benzen. Ya, ini ceritanya membuat benzen dari toluen. Ini reaksinya, ini toluen dengan gas hidrogen menghasilkan benzen dengan metan. Ya. Ini benzen yang terbentuk itu ini bisa bereaksi lanjut ya, menghasilkan produk yang tidak dikehendaki atau hasil samping. Dan hasil samping ini ada dipenil ya, hasil sampingnya ini dipenil ya, ini dipenil. Jadi setelah membentuk benzen itu ternyata bisa bereaksi lanjut membentuk dipenil dan gas hidrogen. Kemudian ini ada tabel yang menunjukkan komposisi di umpan reaktor dan yang keluar dari reaktor. Jadi yang ini tabel ini kolom pertama ini komponen-komponennya, kemudian kolom kedua ini kecepatan alirnya dalam kilomol per jam. Ini yang inlet atau yang masuk ke reaktor, sedangkan yang kolom ketiga ini yang keluar dari reaktor. Nah, di sini di inletnya ternyata ada hidrogen. Ini banyaknya sekian, ini 1858. Kemudian CH4 ini banyaknya 804. Kemudian C6H6 tadi benzennya ya. Kemudian ada 13. Kemudian ini toluennya ini yang diumpan. Ini ada 372, sedangkan di outletnya ada 93. Sedangkan yang tadi hasil samping tadi apa tadi? Hasil dipenilnya tadi di umpannya itu enggak ada, di produknya itu keluar ini ada 4 kilomol per jam. Nah, ini kita diminta untuk menghitung konversi, selektivitas, dan yield reaktor ini terhadap ini. Basisnya ini yang pertama ini menggunakan toluen diumpan, yang kedua menggunakan basis hidrogen. Ya, jadi ini sudah ada datanya, kemudian ini persamaan reaksinya. Nah, untuk menghitung konversi atau toluen yang bagian toluen yang berubah, ya, bagian toluen yang bereaksi, ya, berapa bagian atau berapa persen, maka kita gunakan persamaan ini ya, toluen yang dikonsumsi di dalam reaktor dibagi dengan toluen yang diumpankan ke dalam reaktor. Nah, ini kita punya datanya
Karena tadi yang ini berarti yang dikonsumsi di dalam reaktor adalah selisih dari yang masuk dengan yang keluar ya, yang masuk dengan yang keluar, artinya yang bereaksi. Atau ini diperoleh 372 dikurangi 93, sedangkan yang diumpankan atau yang masuk ke reaktor adalah 372. Sehingga konversi toluennya adalah ya ini 370 dikurangi 93 dibagi 372 atau 0,75 atau dalam persen 75%. Kemudian untuk faktor stoikiometrinya, nah ini bisa kita lihat ini perbandingan mol ya, ini toluen yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 mol benzen. Tadi karena koefisiennya 1,1 ya maka ini sama dengan 1 ya faktor stoikiometrinya. Ya, sehingga si selektivitas ini benzen kalau dikaitkan dengan toluen maka kita bisa tuliskan ini sebagai persamaan ya benzen yang diproduksi di dalam reaktor dibagi dengan toluen yang dikonsumsi di dalam reaktor dikalikan faktor stoikiometri. Nah, ini akan diperoleh ini ya 382. Ini tadi 382 Pak 308 oh 200 ya makanya kok nggak ada 282 dikurangi ini 13 ya dibagi dengan 372 dikurangi 93 atau 0,96 atau 96%. Kemudian yid ya yid benzen dengan basis toluen tadi bisa kita tulis dengan persamaan ini benzen yang diproduksi di dalam reaktor dibagi dengan toluen yang masuk ke dalam reaktor dikalikan dengan faktor stoikiometri. Nah, ini akan diperoleh 282 dikurangi 13 dibagi 372 dikalikan 1 atau 0,72 atau sama dengan 72%. Nah, itu yang pertanyaan yang A tadi ya. Kemudian kalau kita gunakan ya. Yang satu itu tetapan Bu ya, faktor stoikiometri itu. Ini karena karena koefisiennya di sini 1 ya. Oh. Ya, kalau koefisiennya beda nanti beda ya. Ya. Yes. Tadi kita menggunakan definisi faktor stoikiometri itu memperhatikan koefisien di sini. Ini kebetulan koefisiennya 1 sehingga faktor stoikiometrinya 1 begitu ya. Yeah. Ya nanti kalau menemukan yang koefisiennya berbeda, mungkin yang di soal latihan nanti koefisiennya berbeda ya nanti akan berbeda disesuaikan begitu ya. Jadi persamaan stoikiometrinya harus jelas ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan hidrogen atau basisnya hidrogen, maka kita bisa hitung ini ya konversi terhadap hidrogen, maka hidrogen yang dikonsumsi di dalam reaktor dibagi dengan hidrogen yang diumpankan atau yang masuk ke dalam reaktor. Nah, ini dari data ini kan yang dikonsumsi itu 1858 dikurangi 1583 ya. Kemudian yang masuk ke dalam reaktor tadi yang inputnya tadi ya 1856 atau 0,15 atau 15%. Nah demikian juga untuk stoikiometri faktornya karena tadi koefisiennya 1 semua maka ini 1 ya. Sehingga selektivitas ini benzen kalau dikaitkan dengan hidrogen ini benzen yang diproduksi di dalam reaktor
dibagi dengan hidrogen yang dikonsumsi di dalam reaktor dikalikan faktor stoikiometri. Nanti akan diperoleh 0,98 atau 98%. Kemudian yield, ya, yield benzen dikaitkan dengan hidrogen, maka ini bisa ditulis sebagai benzen yang diproduksi di dalam reaktor dibagi dengan hidrogen yang masuk ke dalam reaktor dikalikan faktor stoikiometri atau 282 ini ya, dari sini dikurangi 13 dibagi dengan 1858 ya, dikalikan 1 atau 0,14 atau 14%. Nah, Bu, kalau nanya, Bu. kita sudah memperoleh ini, oke ya, silakan. Yang benzen itu kok Ya. apa? Kan itu yang dimasukin di depan kok nilai outletnya ya, Bu. Padahal yang lain-lainnya dinilaiin. Gimana Kalau benzen yang dimasukkan di mana? Kenapa yang di mana, Nanda? Kenapa benzen yang dihitung atau yang digunakan? Yang di persamaan itu 282 dikurangin 3. Dikurangi 13. 282 dikurangi 13. Ya, ini kan benzennya itu kan produk ya. Ini kan apa yang kita kan mau menghitung benzen yang diproduksi di dalam reaktor. Nah, benzen yang diproduksi di dalam reaktor itu kan bisa dilihat dari selisih antara benzen yang keluar dengan benzen yang masuk. Gitu kan? Nah, sehingga angkanya kalau dari tabel ini ya, apa? Ya. Bisa ya, Anda ya? Share screen-nya. Ya. Ya, karena ini kan kita akan menghitung benzen yang diproduksi di dalam reaktor. Nah, karena di arus umpan ini sudah ada benzen 13, yang keluar ini ada 282, artinya yang diproduksi dalam reaktor kan 282 dikurangi 13, gitu kan? Nah, iya, Bu. Ya, gitu ya. Ya. Jadi kalau kita sudah memperoleh angka ini, sebenarnya itu nanti kita terus gunakan untuk mengambil keputusan sebenarnya. Mau setelah dari reaktor itu terus mau diapakan? Apakah kita harus memisahkan dulu, kemudian sebagian terus setelah dipisahkan yang masih banyak mengandung komponen produk itu di recycle atau mau diapakan supaya lebih efisien. Tetapi untuk bisa mengambil keputusan kan perlu menghitung ini dulu. Jadi ini kita baru, tapi mungkin dulu juga sudah pernah ya berlatih menghitung seperti ini. Jadi ini mengingat kembali, kalau tidak diingat kembali seperti ini kelihatannya akan lupa, karena kebetulan di TKN itu kan materinya bermacam-macam dan apa ya, dan kadang-kadang di mata kuliah di tengah-tengah itu kurang terkait dengan mata kuliah di atasnya, sehingga kebanyakan sudah lupa dengan mata kuliah yang sudah di awal kan. Ini di kuliah ATK atau Asas Teknik Kimia di kurikulum sekarang atau dasar perhitungan operasi teknik di kurikulum yang lama mungkin sebenarnya sudah dibahas, hanya mungkin kasus yang digunakan sebagai contoh atau yang digunakan sebagai tugas berbeda. Ya, jadi ini kenapa kita perlu menghitung-hitung seperti ini. Ya, biasanya untuk perancangan itu untuk reaktornya dicek dulu seperti ini, nanti akan berdampak pada proses sebelum dan sesudahnya itu mau seperti apa gitu. Dengan angka-angka ini. Ya, kemudian ini saya kembali, ini ada, seingat saya ada tugas deh. Ya, nanti untuk
Ini masih ada waktu 5 menit, nanti silahkan kalau masih ada pertanyaan. Tapi paling enggak saya berencana minggu depan, ini sebelum kita lanjut ke kuliah minggu depan, nanti ini ada tugas ya, nanti akan saya siapkan wadah ya di Google Kelas. Tugas ke-1 ini dikumpulkan, saya tulis. Minggu depan tuh tanggal berapa, tapi anunya sehari sebelumnya supaya saya bisa ngecek dulu. Tanggal 5 ya. Tanggal 5. Tanggal 5 Oktober. 1 pukul 16. Nah, kalau ini mungkin agak berbeda sedikit dengan tadi, tetapi prinsipnya sama, hanya kalian bagaimana mengidentifikasinya saja. Tadi kebetulan nggak ada inet ya, ini ada inetnya. Ini ada inet, ini nanti bisa membantu untuk menyelesaikan perhitungan yang ditanyakan di sini. Ini ceritanya adalah memproduksi etanol, ini menggunakan hidrolisis etilen, dihasilkan di etil eter sebagai produk samping. Nah, aliran umpan dengan komposisi etilen 55%, kemudian ada inet ini ya 5%, dan air ini 40%. Dan aliran produk itu memiliki komposisi 52,26% etilen, kemudian etanolnya 5,49%, dan eter 0,16%, air 36,81%, dan inet 5,28%. Nah, ini persennya adalah persen mol. Persennya persen mol. Nah, komposisinya ya persen mol, kemudian ini diminta untuk menghitung ini konversi etilen, kemudian selektivitas etilen terhadap etanol, dan selektivitas etilen terhadap di etil eter, dan yield etanol berdasarkan etilen. Kemudian coba dicari data-data perbandingan harga etanol dan etilen, kemudian coba tentukan potensi ekonominya. Jadi kalau tadi kan sudah kecepatan alir yang keluar masuk ini ya, keluar dan masuk keluar dari reaktor dan masuk ke reaktor. Kalau ini komposisi, jadi nanti kalian harus mengambil nilai yang inlet atau yang masuk atau yang keluar sebagai basis. Misalnya yang keluar dari reaktor itu 100 mol. Nah, berarti nanti kalian kan bisa mendapatkan masing-masing jumlah mol, masing-masing komponen. Nah, kemudian untuk misalnya kalian mengambil outputnya ya. Nah, nanti dari informasi ini kan ada inet ya, ada inetnya 5%. Nah, nanti itu bisa dipakai untuk menghitung aliran inputnya. Kalau tadi yang digunakan sebagai aliran input adalah basisnya adalah output, atau sebaliknya juga boleh. Misalnya saudara menggunakan basis aliran inputnya adalah 100 mol ya, per jam gitu ya. Nanti akan tahu masing-masing itu. Nah, inetnya itu kan tetap jumlahnya ya, yang nggak berubah kan inetnya, sehingga komponen-komponen yang lain bisa dihitung. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan ke persamaan tentang konversi, selektivitas, dan yield-nya. Itu sebagai penjelasan terhadap soal ini supaya lebih lebih terarah menyelesaikannya. Gimana? Kira-kira bisa ya? Dicoba ya. Nanti dicoba untuk
supaya berlatih otak-atik dan itu mengingat kembali apa yang sudah dipelajari meskipun sudah lama. Dan itu juga melatih logika juga, melatih di samping konsep-konsep itu neraca massa, neraca mol, dan juga logika supaya tidak mudah lupa juga. Ya, dicoba nanti dikumpulkan di Google Kelas dan kalau nanti ternyata sudah bisa menjawab betul semua, paling salah satu saya minta untuk menjawab gitu ya, atau menyampaikan. Terus kalau perlu didiskusikan ya kita diskusikan, terus baru kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, seperti itu ya untuk minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ibu, itu materi yang hari Senin sama Selasa belum ada di classroom ya? Belum diupload. Maaf. Senin Selasa kapan ya? Yang kemarin. Oh, yang ini ya. Oh, kuliah yang kemarin. Heterogen sama homogen belum. Oh ya, nanti saya insya Allah nanti sore ya. Saya unggah. Dan nengok belum. Ya, betul. Nanti saya unggah. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, terima kasih Adidin. Nggak apa-apa. Justru saya suka kalau ada yang ingatkan. Kalau nggak diingatkan saya lupa. Dulu pernah sampai berapa kali jadi dirapel. Dirapel menjelang ujian itu. Kimia umum atau apa yang anak Elin itu. Dirapel menjelang ujian, masukkan Google Kelas. Nggak apa-apa Ibu saya ini. Nggak apa-apa sih, saya justru malah suka diingatkan. Yang hari Senin sama Selasa Bu, yang heterogen sama. Ya, insya Allah nanti saya. Nuwun Bu. Nggih, ada lagi? Ya cukup. Ya kalau udah cukup, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat dan kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri kuliah pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, sama-sama.